Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Engrian Ferdian STMT, dan selanjutnya itu teman-teman dan kakak abang-abang sekalian yang sudah bersedia menonton video saya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Zaki Ilham dengan NIM 2411513024, yang mana pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas desain custom decoder 7 segmen berbasis KMap sebagai pengganti UAS mata kuliah Perancangan Sistem Digital 1 yang diampu oleh Bapak Rian. Mungkin langsung saja, yang dimana pada proyek ini saya itu merancang sebuah decoder kombinasional yang mengubah input biner 3 bit menjadi tampilan karakter unik pada 7 segmen display, dimana karakter yang dihasilkan itu merupakan kombinasi dari 4 digit terakhir NIM saya dan inisial nama panggilan saya, yaitu Zaki. Mungkin akan saya lanjutkan di slide kedua. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, mungkin saya akan jelaskan sedikit teknisi dalam pengerjaan proyek yang sesuai instruksi yang diberikan. Dimana dalam tugas ini nih saya diminta untuk dibuatnya sebuah decoder yang mengkonversi input 3 biner menjadi tampilan karakter spesifik pada 7 segmen display dengan konfigurasi katoda aktif atau yang disebut active high, karena yang ditampilkan harus membentuk kombinasi antara angka NIM saya dan huruf inisial nama mahasiswa yang bersangkutan, yaitu saya sendiri. Dari sini terdapat 6 tahapan pengerjaan yang harus saya penuhi. Pertama, saya harus membuat tabel kebenaran. Yang kedua, ada penggambaran 7 KMap, 3 variabel, di mana 1 untuk setiap segmennya. Yang ketiga, ada penurunan persamaan boolean dalam bentuk sum of product. Dan yang keempat, ada penggambaran implementasi rangkaian logika. Lalu yang kelima, ada implementasi dalam bahasa Verilog. Dan yang terakhir, ada verifikasi simulasi menggunakan model SIM. Lalu untuk pemetaan karakter, saya menggunakan 4 digit terakhir NIM saya, yaitu 3024, dan saya balikan menjadi 4203. Sementara ini, dan saya juga menggunakan inisial nama panggilan saya, yaitu Zaki. Kali sini saya akalkan menjadi H karenanya terbatas dari bentuk ini. Baik, kita akan saya lanjutkan di slide ketiga. Ada tabel kebenaran saya, yang dimana menjadi dasar dari seluruh perancangan ini. Nah, tabel kebenaran ini memetakan dengan 8 kombinasi input biner 3 bit, yaitu I2, I1, dan I0 terhadap karakter yang ingin ditampilkan, serta nilai logika untuk masing-masing dari 7 segmen, yaitu segmen A hingga segmen G. Untuk meminter 0 dengan input 000, karakter yang ditampilkan ini ada angka 4, dengan segmen aktif ada BC, F, dan G. Karena untuk setiap segmen aktif di sini itu bernilai 1. Begitu juga dengan seterusnya. Lanjut, di sini ada peta Karnaugh, mana saya membuat 7 Karnaugh map yang mewakili setiap segmennya. Nah, di Karnaugh map ini untuk I1 dan I0 itu ada 00, 01, 11, dan 10, yang mana menggunakan aturan gray code. Sementara pada sumbu I2 di sini disusun secara vertikal dengan nilai 0 dan 1. Nah, pengisian sel pada setiap KMap itu dilakukan berdasarkan nilai segmen yang telah ditentukan pada tabel kebenaran sebelumnya. Setelah seluruh sel terisi, saya melakukan proses looping atau pengembukan sel-sel bernilai 1 yang bertetangga dengan jumlah sel dalam setiap grup itu berupa kelipatan 2, yaitu 1, 2, atau 4 sel, dimana untuk mendapatkan penyederhanaan logika minimal di sini. Nah, sebagai contoh, pada KMap segmen A terbentuk 2 grup, yaitu grup yang mencangkup minterm 1, 2, 3, 4, dan 5. Dikarenakan
terbentuk dua grup dan membentuk minterm yang sudah kita dapatkanlah suku I1 I2 aksen tambah I aksen I0 tambah I1 aksen I2, yang mana di sini cara pengelompokannya ini akan saya baca mungkin dari sini terlebih dahulu, mungkin dari sini terlebih dahulu saja. Dari atas ini kita bakal melihat ini kan hasilnya satu dan satu nih, ini kita dapat 2. Nah, kita akan baca I1 di sini ada di sini, yang dimana karena I1 di sini sama maka yang di sini mendefinisikan I1 bukan I0 karena I0 di sini berbeda. Lalu kita tulis I1 di sini dan dia berada pada sumbu I2 yang itu 0, dimana jikalau 0 itu kita aksenkan jadi I2 aksen. Begitu juga yang seterusnya dan begitu juga dengan yang 7 lainnya. Lanjut, yang slide kelima itu persamaan boolean, yang dimana setelah seluruh proses pengelompokan pada KMap selesai, kita itu menurunkan persamaan boolean hasil penyederhanaan dalam bentuk sum of product minimal untuk masing-masing segmen seperti yang kita lakukan tadi. Nah, untuk yang selanjutnya ada rangkaian logika digital yang terbentuk dari persamaan boolean hasil penyederhanaan, yang mana dari segmen-segmen ini saya membuat gerbang logikanya dari A sampai G juga dari 3 input ini tadi. Nah, mungkin akan saya beri sedikit contoh. Di sini ada segmen A, yang dimana segmen A itu tidak ada I1 I2 aksen, maka di segmen A kita lihat di sini ada I1 dan masuk ke gerbang N. Nah, dan I2 aksen yang dimana dia keluar dari not yang menandakan untuk membalik keadaannya yang harusnya 1 menjadi 0. Nah, dikarenakan ini perkalian, kita menggunakan gerbang N di sini. Lalu kita lakukan hal yang sama terhadap I1 aksen I0 tambah I1 aksen dan I2. Untuk yang ini bisa kita lihat di sini, dan yang ini kita bisa lihat di sini. Lalu untuk menambahkan mereka semua kita menggunakan gerbang OR dan jadikanlah inputan A. Begitu juga dengan yang seterusnya. Lanjut, yang di sini saya ada program Verilog, mana saya mengimplementasikan rangkaian tersebut ke dalam bahasa Verilog. Nah, sesuai dengan hasil optimisasi KMap yang telah dilakukan. Modul yang saya beri nama custom 7 decoder memiliki input I dengan lebar 3 bit dan 7 output, yaitu A, B, C, D, E, F, dan G. Dan komplement dari ketiga input diperoleh melalui gerbang not, yaitu not I2, not I1, dan not I0. Nah, setiap segmen ini diimplementasikan dengan mendeklarasikan wire-wire perantara untuk setiap suku N, kemudian menggabungkannya melalui gerbang OR sesuai persamaan SOP masing-masing. Nah, sebagai contoh untuk segmen A di sini terdapat 3 gerbang N, yaitu NA1, NA2, dan NA3, yang kemudian dijumlahkan melalui gerbang OR A untuk menghasilkan output A. Nah, pola implementasi yang sama saya terapkan secara konsisten ke segmen B hingga segmen G, mengikuti struktur rangkaian logika pada slide sebelumnya yang di sini. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada Verilog test bench, yang mana untuk memverifikasi kebenaran rangkaian. Saya membuat test bench dengan modul bernama TB7 segment. Pada test bench ini atau TB ini, saya mendeklarasikan register stimin 7sec sebagai sinyal stimulus 3 bit yang akan diberikan sebagai input. Nah, wire monitor out 7sec sebagai pembacaan input, dan juga serta array test vector yang membaca 8 baris data referensi dari file ActiveHive menggunakan fungsi readmem. Modul utama dari custom 7 decoder kemudian
diinstansiasi dengan nama segmen saya, menghubungkan statement 7sec sebagai input, dan ke 6 bit monitor out 7sec itu sebagai output untuk masing-masing segmen A hingga segmen G. Nah, pada blok awal setiap 100 satuan waktu simulasi itu kita lakukan perbandingan antara output aktual rangkaian dengan nilai ekspektasi pada tes vektor. Nah, apabila keduanya itu cocok, sistem akan menampilkan pesan benar. Nah, jika tidak cocok, sistem akan menampilkan pesan salah. Nah, sekaligus menambah perhitungan error. Nah, proses ini diulang tuh untuk seluruh 8 kombinasi input dari statement 7 segmen sama dengan 3D0 hingga 3D7. Nah, ini berikut dokumentasi dari simulasinya, yang dimana apabila benar sesuai dengan Active5TXT, dia akan benar-benar di sini. Nah, mungkin akan saya terapkan bagaimana cara simulasinya bekerja. Dan untuk pertama-tama mungkin saya akan membuka aplikasi model SIM. Yang saya gunakan di sini ada model SIM. Dikarenakan saya menggunakan macOS, saya akan menggunakan virtual machine di sini, yaitu VirtualBox dengan basis Windows. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam aplikasi virtual machine, mana saya akan melakukan praktik bagaimana cara mengetes. Mana saya akan membuka aplikasi model SIM terlebih dahulu. Mungkin akan sedikit nge-lag. Nah, ini udah mau terbuka dia. Saya akan membuka model SIM. Nah, di saat sudah terbuka, hal pertama yang kita lakukan untuk menjalankan simulasinya, pertama kita akan masuk ke dalam file dan masuk ke dalam change directory. Kemudian kita akan pergi ke dalam file, di mana file tersebut kita akan mencari file yang sudah kita kerjakan. Nah, di sini saya akan select folder terlebih dahulu. Nah, untuk file sendiri itu sudah harus kita isi dengan mungkin akan saya ulang dari awal saja biar teman-teman semua ikut mengerti. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri untuk file project UAS ini, yang mana kita akan simulasi nanti, sudah saya isi dengan custom sec7 decoder dan untuk test base nya, dan juga ActiveHack, yang dimana dalam ActiveHack ini sudah terdapat kode binar yang kita dapatkan dari tabel kebenaran kita tadi. Mungkin akan saya coba langsung simulasikan lagi. Saya akan simulasikan ulang saja agar lebih mudah dipahamin saja. Saya akan masuk ke model SIM terlebih dahulu. Untuk pembukanya mungkin akan sedikit lama. Nah, ini dia. Saat sudah masuk model SIM, untuk yang pertama yang harus kita lakukan yaitu pergi ke file dan masuk ke change directory dan pergi ke file yang sudah berisikan file project kita tadi. Lalu kita select folder.
Nah, setelah itu kita akan compile di sini. Kita akan compile file custom 7 segment decoder dan TB7 segment. Kita compile satu persatu. Compile sini. Nah, di sini akan muncul notifikasi the library work does not exist. Do you want to create this library? Ini kita akan buat saja library dalam work ini. Nah, nanti akan muncul di sini yang dimana kita akan memakainya untuk menjalankan simulasi yang 7 segmennya. Jangan lupa kita compile. Sebentar. Lalu untuk yang active hike ini sebenarnya tidak kita compile, tapi kita masukkan dalam ini. Sebentar. Tidak kelihatan ya guys. Bentar guys. Ini dia. Sebenarnya tidak perlu kita compile, tapi kita masuk. Nah, setelah kita compile semua filenya akan muncul di sini, yaitu ada custom 7 decoder dan TB7 segment. Nah, untuk menjalankan simulasi kita akan menjalankan yang testbench 7 segment. Nah, kita klik 2 kali filenya. Setelah itu kita akan klik kanan yang di sini. Di sini akan saya add to wave untuk melihat wave-nya nanti. Itu alt time in design. Dimana kita akan melihat apakah wave ini sesuai dengan tabel kebenaran kita tadi. Kita akan langsung saja run all di sini. Kita klik no. Nah, kita akan melihat di transkrip apakah semua yang kita inputkan itu sudah benar dan outputnya apakah sudah benar juga. Jika tidak nampak, kita klik ke view. Kita di sini ada view, ada transkrip di sini. Kita klik saja. Ini tidak terlalu jelas, akan saya besarkan saja. Di sini juga. Nah, ini ada transkrip. Nah, di sini bisa kita lihat luaran aktualnya dan ekspektasinya sesuai, yang mana hasilnya akan benar semua. Kita akan cek di wave-nya juga. Nah, di wave-nya juga sudah sesuai dengan kodikannya 0, 1, 1. Dan ya, seperti itulah simulasi yang kita jalankan. Saya keluarkan dulu. Baik. Nah, mungkin presentasi yang saya sampaikan mungkin sampai di sini saja. Secara keseluruhan proyek ini telah melalui seluruh tahapan yang diminta, mulai dari penyusunan tabel kebenaran itu dari sini. Setelah itu penyeradaan melalui keymap dan penurunan persamaan boolean SOP di sini, dan perancangan rangkaian logika digital dan implementasi Verilog secara struktural juga, hingga verifikasi melalui simulasi yang menunjukkan hasil sesuai dengan tabel kebenaran tanpa adanya error. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.